kama shalaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da matana wa ila nusyur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membangunkan kita dari mati sementara tadi malam ya, dengan kondisi yang alhamdulillah segar bugar, sehingga kita sangat bersemangat untuk datang ke masjid melaksanakan ibadah salat subuh. Dan yang kedua, mungkin lebih semangat lagi karena habis ini ada sarapan, gitu ya. Tapi sebelum sarapan, Bapak Ibu daftar dulu, ya. Jadi sarapan hari ini mungkin sarapan yang saya nggak tahu murah atau mahal. Satu piringnya 50.000. Jadi nanti kita akan sampaikan kenapa sarapan gulai kambing hari ini harganya 50.000. Kemudian yang kedua, marilah kita haturkan salawat dan salam untuk Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke jalan yang lurus. Yang ketiga, Bapak Ibu semuanya sehat pagi ini? Alhamdulillah. Dompetnya sehat? Sehat ya? Kalau hanya 50.000 insya Allah sangat sehat gitu ya. Mohon maaf saya hari ini pagi ini tidak akan memberikan tausiah karena saya bukan ustadz ya. Meskipun casingnya ustadz pakai kopiah gitu ya. Tapi saya bukan ustadz. Saya hanya kalau kata Bu Megawati itu pekerja partai dari panitia pembangunan Masjid Gunung Sari Indah. Jadi nanti tolong Bapak Ibu daftar supaya kita bisa segera menyelesaikan hutang lahan blok W12 yang ditempati ibu-ibu. Ya, jadi mungkin ibu-ibu sampai saat ini belum bisa duduk tenang karena di atas beliau duduk di atas tanah yang masih belum lunas. Iya, saya pekerja partainya dari Pak Hidayat, Ketua Takmir. Ya. Saya berharap nanti kalau sudah lunas, sudah selesai tugas saya gitu ya. Ya, pagi ini seperti tema atau judul yang disampaikan di grup ya, hari ini adalah launching program wakaf Walimahan. Kenapa saya kasih nama Walimahan? Walimahan itu identik dengan makan-makan. Kalau makan-makan kan Bapak Ibu pasti insya Allah sangat semangat untuk datang, ya. Belum judulnya kebutuhan dana. Ya, seperti kita ketahui bahwa masjid kita ini kan sedang melaksanakan pembangunan. Ya, kalau Bapak Ibu lihat, ya pembangunan ini dimulai di tahun 2020, ya. 2020. Mungkin yang tampak adalah dibangun ya blok ini W14, kemudian blok W15, alhamdulillah sudah selesai. Jadi kemudian terakhir kita menyelesaikan lantai 1 blok W12 tempat ibu-ibu sholat ya. Nah selanjutnya kita masih punya 3 tugas lagi, 3 blok lagi ya untuk menyelesaikan keseluruhan dari masjid ini, yaitu lantai 2 W12, kemudian renovasi lantai 1 dan 2 W13, masjid lama, bangunan lama. Nah itu yang tampak untuk Bapak Ibu semuanya. Tapi ada yang tidak tampak. Yang tidak tampak tapi menggerogoti. Ya, menggerogoti keuangan ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, lahan W12 itu untuk pembelian lahan itu kita waktu beli itu tidak punya
tidak punya cukup dana gitu ya. Jadi modal nekat ya. Modal nekatnya takmir gitu maksud saya, bukan saya ya. Di sini ada ketua takmirnya? Oh ada ya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau menyalahkan saya kok itu kenapa kok harus hutang itu ya, nanti silahkan ketua takmir yang disalahkan, bukan saya ya. Jadi lahan W12 itu ya kita terpaksa harus meminta support dari PCM Karangpilang ya. Jadi waktu itu kita mau beli, tidak punya duit yang cukup sehingga kita harus berhutang. Nah, masjid itu adalah bukan badan usaha. Jadi masjid itu tidak menghasilkan pendapatan per bulannya. Sehingga oleh bank itu tidak mungkin bisa disetujui kalau mengajukan hutang. Sehingga kita harus pinjam nama. Ya, kita pinjam nama ke SMA Muhammadiyah berapa Pak? 2 SMA. Oh SMK Muhammadiyah 2 yaitu di Warugunung. Ya, jadi SMK yang pinjam ke bank, nah kita nunut, ya. Jadi berapa SMK pinjamnya Pak Baki? SMK itu pinjamnya 8M. Kita dikasih berapa? 1,5 M untuk pembelian lahan W12. Hah? Oh bukan dikasih, dipinjami ya. Kalau pinjam kan harus mengembalikan ya. Itu yang saya bilang tadi tidak nampak. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, oh bangunannya sudah berubah, oh ada nampak. Tapi yang tidak tampak itu tadi yang saya bilang menggerogoti keuangan itu. Tiap bulan kita harus melunasi mengangsur hutang tadi 1,5 M tadi itu selama 10 tahun ya. Jadi sama dengan kalau kita beli rumah Bapak Ibu ya 10 tahun ya. Berapa per bulannya? Per bulannya itu 20 juta ya. Jadi 20 juta itu tiap bulan kita setor ke SMK. Nanti dari SMK digabung kemudian disetorkan ke Bank Syariah, Bank Muamalat ya Pak ya, Bank Muamalat. Ya. Jadi kalau kita tidak setor ke SMK, ya utang kita itu istilahnya dibayari oleh SMK, ya karena kewajiban ke bank itu kan tidak boleh nunggak, ya. Jadi kalau kita telat setor ke SMK, nah itu nanti menjadikan beban di pihak SMK-nya. Ya, tentunya kita tidak ingin membebani sesama saudara Muslim kita. Kita yang menikmati untuk beli lahan, tapi ternyata kita telat bayarnya. Ya, jadi sebetulnya 1 bulan itu 15 juta. Awal-awal dulu tahun 2020 itu sekitar 17 juta, kemudian turun-turun dan sebagainya. Nah, tetapi di bulan Agustus itu ada istilah namanya balon payment, Bapak Ibu. Balon payment itu jadi sebetulnya beban kita tiap bulan itu 20 juta. Tapi karena kalau tiap bulan 20 juta itu kita kadang-kadang masih kurang, maka dikasih kemudahan bayarnya 15 juta saat ini ya. Karena di tahun 2010 itu 17 juta. Saat ini tiap bulan itu 15 juta sekian, tapi di bulan Agustus itu kita bayar 80 juta. Ya. Jadi 11 bulan itu harusnya kita hanya bayar 15 juta. Nah, itu dikumpulin di bulan Agustus. Sehingga di Agustus membengkak jadi 80 juta. Sehingga kalau total 1 tahun itu saat ini adalah 240 juta. Nah, kemarin saya sampaikan di grup bahwa kita ini alhamdulillah sudah bisa melunasi hutang ini selama kurang lebih 6 tahun. Ya, jadi mulai bulan Juni 2020 sampai bulan Juni 2026. Itu selama 72 bulan. Senilai total 1,4
miliar 440 juta. Ya, itu pokok plus bunga ya. Nah, jadi kalau pinjam di bank meskipun syariah ya tetap ada bunganya. Cuman istilahnya bagi hasil ya. Bagi hasil sana yang dapat hasilnya, kita yang dapat apanya? Bank muamalah dapat hasilnya, kita yang kerja gitu ya. Ya, jadi alhamdulillah seperti itu. Jadi terima kasih kami mengucapkan dari panitia pembangunan maupun dari takmir ya, segala ikhtiar Bapak Ibu semuanya, wakaf dari Bapak Ibu semuanya, kita sudah bisa melunasi hutang ini selama 6 tahun. Nah tadi akadnya 10 tahun, berarti masih ada sisa berapa tahun? Kok diem aja, kayaknya kalau hutang tuh nggak mau mengakui gitu ya. Ya, jadi di tahun 2026, jadi kalau kita hitung itu kita masih tersisa 3,8 tahun atau 44 bulan. Ya, ya alhamdulillah sudah tinggal kurang dari separuh. Ya, kewajiban kita untuk di tahun 2026 ya kita sudah selesaikan sampai dengan bulan Juni ya, nanti bulan Juli kita bayar, Agustus tadi bayarnya 80 juta. Untuk tahun ini 2026 saldo saat ini tadi malam itu 197 juta. Ya, jadi insya Allah untuk kebutuhan di 2026 sampai Desember itu insya Allah sudah cukup dan bahkan sisa. Ya. Tapi Bapak Ibu jangan senang dulu, sisanya itu untuk apa gitu ya. Ya, sisanya itu untuk menyelesaikan W12 lantai 2. W12 lantai 2 itu kebutuhannya ya kurang lebih 500 juta ya, jadi masih banyak ya. Nah, jadi pelunasan utang PCM itu posisi saat ini kurang lebih 1M ya, masih kurang 1M. Pinjam 1,5 kok bayarnya 2,5M Pak. Ya, itu tadi bagi hasil. Hasilnya untuk bank, kita yang kerja gitu ya. Seperti kita lihat di sini ya, Juli sampai Desember kebutuhannya 120 juta. Nah ini alhamdulillah sudah tercover oleh saldo sampai dengan malam tadi 197 juta. Jadi masih ada kelebihan, yang kelebihan itu nanti kita gunakan untuk menyelesaikan W12 lantai 2. Oh iya, satu lagi saya lupa. Jadi kita kemarin balik nama sertifikat ya, dari balik nama W12, W14, 15 itu ada biayanya Bapak Ibu ya, biaya balik nama, pajak dan sebagainya yang sampai sekarang belum kita bayar ya. Jadi sudah setahun lebih yang lalu kita sudah dibalik nama, tapi pajaknya masih nunggak biayanya, biaya pajak dan sebagainya masih nunggak, kurang lebih 300 juta ya. Nah karena kebaikan hati dari Pak pengacara kita ya, jemaah kita, maka pembayaran pajak itu ditangguhkan ya, ditangguhkan sampai kita punya uang nanti ya, nggak tahu punya uangnya kapan gitu ya. Nah kemudian di tahun 2027, 2028, 2029 itu tadi kebutuhannya sekitar 240 juta per tahun, dan di bulan Januari sampai Agustus 2030, jadi lunasnya nanti di Agustus 2030, 10 tahun Bapak Ibu ya. Jadi saya jadi bagian penggalangan dana ini panitia yang paling lama. Kalau panitia biasanya kan cuma berapa minggu, 3 bulan gitu loh paling lama. Ini 10 tahun lebih. Bulan Januari sampai Agustus itu kebutuhannya 160 juta ya. Jadi seperti ini gambarannya Bapak Ibu, kebutuhan dana kita ya masih besar. Kalau dianggap besar iya besar, tapi kalau dianggap kecil juga kecil karena kita bergotong royong ya. Makanya tadi Bapak Ibu cuma daftar 50.000 saja sudah bisa kelunasi 1M ya. Nah rinciannya
kenapa saya membuat program walimahan ya. Jadi per tahun itu kita butuh 240 juta selama 3 tahun 8 bulan ya, dan kebutuhan kita per bulannya itu 20 juta. Ya. Saya sampaikan di sini 20 juta itu dipenuhi dari kotak wakaf ya. Kotak wakaf itu rata-rata per bulannya itu 3 juta. Dulu bisa 5 juta, 6 juta. Tapi sejak presidennya Prabowo jadi 3 juta. Berarti lebih baik Pak Jokowi gitu ya maksudnya. Enggak juga. Ya, karena Pak Prabowo efisiensi semuanya dipotong anggarannya. Nah, masjid juga rupanya ikut kena dampaknya. Jadi pengeluaran untuk wakaf sama jamaah juga dipotong efisiensi gitu ya. Nah, dari 20 juta kita sudah ada pemasukan rata-rata tiap bulan 3 juta. Kemudian ada 7 jamaah yang menjadi pewakif utama tiap bulan, ada 7 orang. Jadi masing-masing 6 orang itu tiap bulan setor 1 juta, dan ini sampai 2030. Kemudian 1 orang lagi setor 750.000. Ya, saya juga enggak paham kenapa enggak digenapi 1 juta. Biar saya enggak pusing gitu. Ya. Kemudian masih kurang, ya ini saya bulatkan saja, kadang-kadang ada yang wakaf, ya, insidental gitu ya, itu 250 ya, sehingga total tiap bulan kita sudah ada pemasukan 20 juta. Ya, saya terlalu 10 juta. Enggak, saya tadi nyebut 20 juta. Itu karena saya sudah yakin nanti kekurangannya itu akan ditutup oleh Bapak Ibu jamaah di sini. Ya, jadi saya optimis. Gitu. Jadi total pemasukan yang insya Allah pasti ya itu tiap bulannya 10 juta. Nah, masih kurang 10 juta dari mana? Saya kembalikan pertanyaannya ke Bapak Ibu semua yang ada di sini ya, karena saya sudah tidak sanggup mikirnya. 10 juta ya, minusnya 10 juta. Nah, bagaimana solusinya? Ya, mari kita bersama-sama bergotong royong, berfastabiqul khairat ya. Kita sama-sama. Saya buat program. Nah, ini. Jadi 10 juta tadi itu kalau kalau Bapak Ibu semuanya berwakaf 50.000 per bulan, itu setahunnya hanya 600.000 ya. Kalau 50.000 itu kalau ngisi bensin untuk motor itu kan dapat 3 liter lebih ya, kurang lebih ya. Kalau beli apa yang paling mahal itu apa? Pertamax Turbo berapa? Pertamax Turbo berapa ya? 17 ya. Ya kurang lebih itulah, setara dengan kita beli bensin 1 tangki motor ya. Nah, ini jadi kita berwakaf 50.000 tiap bulan ya. Kemudian setahun itu kita hanya berwakaf 600.000 ya. Saya pikir kalau 50.000 per bulan atau 600.000 setahun itu insya Allah tidak memberatkan. Apalagi kalau saya lihat wajah-wajahnya Bapak Ibu di sini, wajah-wajah orang kaya. Ya, amin gitu ya. Ya. Nah, ini nafasnya agak panjang ya. Jadi tidak hanya 1-2 bulan, nafasnya agak panjang itu selama 44 bulan atau 3,8 tahun. Ya, kita kemarin sudah menyelesaikan 72 bulan atau 6 tahun. Ya, kalau cuma 44 bulan cuma separuhnya kecil ya. Ya, insya Allah dimudahkan. Ya, jadi total Bapak Ibu wakaf selama hampir 4 tahun itu hanya mengeluarkan uang 2,2 juta. Ya, 2.200.000 itu ya masih separuhnya UMR gitu ya. Dan kalau hitungan bank itu kalau mau mengajukan kredit di bank itu maksimal itu 40% dari gaji. Ya, jadi ini insya Allah
40% sama gitu ya. Jadi kalau 40% itu dianggap layak. Jadi kalau ini saya anggap juga kalau Bapak Ibu gajinya UMR ini 4 tahun ya. Jadi jangan dibayangkan 2 juta itu setiap bulan enggak. 2 juta itu 4 tahun ya, 3,8 tahun. Ya, kalau dibagi per bulannya 50.000. Ya. Nah, ini saya harapkan ini kalau sudah daftar bisa setor mulai bulan Juli sehingga akan selesai di bulan Februari 2030 untuk bayar sampai Agustus nanti. Tapi kalau memang nanti sebelum Februari 2030 sudah cukup dananya, kalau Bapak Ibu masih ingin berwakaf, nanti kita alihkan untuk pembangunan. Ya. Karena pembangunan tadi seperti yang saya sampaikan, ya kalau satu blok itu kurang lebih 500 juta, kita kan punya 3 blok ya, W12 lantai 2, W13 lantai 1 dan 2, itu 1,5 M total ya. Jadi kita juga masih kurang ya. Ya, jadi silahkan yang sudah daftar kemarin mulai bulan ini bisa store ya. Nah, jadi kebutuhannya 10 juta, kalau saya bagi 50.000 minimal harus dapat 200. Ya, 200 jamaah ya. Alhamdulillah sampai tadi malam kita sudah dapat 100 berapa ya? 77. Sudah dapat 177 dengan dana 8.850.000 sehingga masih kurang 23 pewakif atau 1.150.000. Ini hanya dalam waktu 1 minggu. Ya, luar biasa. Terima kasih supportnya Bapak Ibu. Ya, makanya tadi saya ngomong 20 juta itu optimis. Ya. Nah, nanti yang kurang 23 slot ini ya atau 1.150.000 semoga setelah makan gulai nanti tergerak hatinya untuk daftar gitu ya. Atau nanti ibu-ibu yang jaga makanan ditanya dulu, Bapak sudah daftar belum? Kalau belum daftar jangan dikasih Bapak itu. Iya, harus menunjukkan bukti daftar. Bukti daftarnya apa? Sudah pegang ini ya. Nah, jadi ini souvenirnya nanti kalau Bapak Ibu daftar 1 orang 1 nama saya kasih souvenir ini. Ya. Ini kalau ke ibu-ibu ambil makan bawa ini. Kalau belum bawa ini berarti belum daftar. Ya. Nah, wakaf ini namanya walimahan itu singkatan ya. Jadi wakaf pelunasan MGSI murah dan ringan. Kenapa murah? Ya, saya pikir, ya nggak tahu saya 50.000 itu murah atau enggak ya? Murah atau enggak Pak? Murah ya? Ya. Kalau sudah bilang murah, berarti selanjutnya harus daftar. Ya, kan sudah bilang murah. Dan ringan ya, ringan karena ya bayarnya tiap bulan, tidak tiap hari. Ya, beda dengan retribusi pasar. Pasar kan dikasih 1 hari, tiap hari bayar. Bapak Ibu 1 bulan sekali ya, gajian tanggal 1 nanti disisihkan 50.000 ya untuk ikut wakaf. Jadi walimahan itu singkatannya wakaf pelunasan MGSI murah dan ringan ya, sengaja saya bikin murah dan ringan. Jadi nilai wakafnya 50.000 per bulan selama 1 tahun itu 600.000 saja. Kalau Bapak Ibu mau melunasi saya bayar setahun aja deh 50.000 silahkan, monggo. Ya, jangan khawatir uangnya nanti dipakai yang lain. Itu masuk rekening pelunasan dan itu tiap bulan akan kita bayarkan. Ya. Untuk PIC-nya kemana harus daftar ya, bisa dengan saya atau dengan bendahara Pak Dwi Agus. Nah, di sini untuk memudahkan Bapak Ibu, di sini saya bagi sesuai lokasinya. Kalau untuk di RW 6 itu nanti bisa dengan Bu Anita Nugrahini atau Bu Nikmatul Fatkiah. Ya, kalau Bapak Ibu di RW 7 bisa dengan Bu Winarsi, di RW 8 dengan Bu Sri Astuti atau Bu Bambang PH, dan di RW 9 itu dengan Bu Haryati Agus. Ya, jadi silakan
Bapak Ibu, ya mungkin yang daftar bukan Bapak, yang daftar mungkin ibu-ibu lewat sesuai RW-nya masing-masing, silahkan, atau langsung ke saya atau Pak Dwi Agus. Ya. Ibu-ibu yang daftar, tapi bapak-bapak yang bayar ya. Jadi nanti dicatat sama malaikatnya, oh yang ikut ibu gitu ya. Tapi yang bayari bapak. Ya. Di rekening BSI. Ya. Bank Syariah Indonesia di nomor 724 051 543 kali atas nama Bro Nasandan 12. Nah, ini yang saya sampaikan perolehannya tadi sampai tadi malam tanggal 4 Juli jam 9 malam itu sudah 177 pewakif dengan nilai dengan nominal 8.850, masih kurang 23. Ini saya lihat di sini ada 500 orang nih. 1000 ya Pak ya, Pak Jamil ya. Ada 1000 orang di sini. Ya kalau cuma 23 enggak bisa itu ya kebangetan gitu ya. Ya, jadi kurangnya 23 atau cuman 101.150. Atau kalau mau nutup ada satu jamaah yang Pak saya tutup semua 23 pewakil 1.150 ya monggo. Ya. Oke. Hah? Boleh. Mungkin itu materi yang saya sampaikan. Saya lihat wajah-wajahnya sudah wajah-wajah kelaparan. Silahkan mungkin saya buka sesi tanya jawab, barangkali kalau ada Bapak Ibu yang mau menanyakan atau ada yang mau protes, Pak itu kenapa beli masjid kok hutang gitu ya. Itu sering saya dengar, masjid kok hutang kan riba gitu ya. Ya kemarin ada pertanyaan, saya ditanya, boleh nggak apa Pak nyumbang masjid dengan harta riba? Ada yang tanya gitu. Silahkan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau menanyakan. Ini enggak nanya, diam ini mau daftar atau memang atau masih keberatan 50.000? Saya bikin 5.000 ya. Ya, monggo Pak Anto. Waalaikumsalam.